Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Aditya Anggawijaya, yang kedua ada Andre Agasinova, yang ketiga Arya Krishna Aditya, yang keempat David Robi Mukni, yang kelima Dimas Aditya, yang keenam Kiki Sanjaya, dan yang ketujuh Raihandika Yudhistira Wardana. Oke, untuk materi yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian norma, yang kedua pengertian hukum, yang ketiga sejarah hukum di Indonesia, yang keempat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang kelima Pancasila sebagai sumber hukum. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Aditya Anggawijaya. Saya persilakan. Yang pertama, setiap manusia mempunyai aturan kehidupan yang disebut norma. Norma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan. Kedua, mengatur tingkah laku sesuai nilai yang berlaku. Ketiga, sebagai dasar memberikan sanksi jika melanggar. Yang keempat, untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, menciptakan keteraturan dan stabilitas ketertiban atau keadilan dalam lingkungan. Yang keenam, menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan setiap anggotanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andre Agasinova. Saya persilakan. Apa itu hukum? Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Dengan adanya hukum, tingkat kejahatan akan berkurang. Pemegang kekuasaan tidak dapat berlaku sewenang-wenang karena telah dibatasi oleh hukum. Selain itu, hukum membantu untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka dari itu, negara harus memiliki sistem hukum yang tepat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arya Krishna Aditya. Saya persilakan. Sejarah hukum di Indonesia. Di Indonesia, hukum adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memperlakukan hukum, yaitu badan legislatif, baik legislatif pusat, DPR RI, atau legislatif di daerah DPRD. Pada saat Indonesia mendirikan negara atau pada proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar Negara. Hingga pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan yang mewakili seluruh bangsa negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh David Robi Mukni. Saya persilakan. Oke, selanjutnya apa saja sih hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Hierarki atau tata usaha peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden, yang keenam, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir, yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raihandika Yudhistira Wardana. Saya persilakan. Pancasila sebagai sumber hukum. Apakah Pancasila merupakan dasar hukum tertinggi yang berada di atas Undang-Undang 1945 dalam hierarki? Yang dimaksud dengan hierarki adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berarti, jika dilihat secara hierarki, Undang-Undang 1945 berada pada tingkatan tertinggi. Dalam teori Norman Hans Nowatzki yang dikenal dengan die Stereplanung di Norman, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan. Yang pertama, Staat Fundamental Normen, atau sumber hukum seperti Pancasila. Yang kedua,
Staatsgrondgesetz atau konstitusi, seperti Undang-Undang 1945, Formal Gesetz atau undang-undang, dan yang terakhir Verordnung en Autonomie Stezung atau aturan pelaksanaan peraturan pemerintah peraturan daerah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki Sanjaya. Saya persilakan. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu nama di Undang-Undang 1945. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya, hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawieski bahwa Undang-Undang Dasar 1945 atau sumber dari segala sumber hukum bukan merupakan dasar hukum tertinggi dari hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke, kesimpulan dari materi-materi yang telah dibacakan yaitu bahwa dilihat dari segi praktik konsistensi Pancasila sebagai sumber dalam undang-undang di Indonesia tidak hanya masih relevan, akan tetapi merupakan keharusan untuk masa depan Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sendiri merupakan cita hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebab konstitusi negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.